Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita memulai kebaktian pada minggu ini. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1. Asap dosa
Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 432 ayat 1. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perbuatan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberi keselamatan dan keadilan, benar, kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena itu jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1. Sampai
ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 hingga ayat 22. Mari kita memperdengarkannya dengan bergantian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari UND nomor 453 ayat 1 sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Warta Jemaat HKBP Rogate 10 Mei 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantato. Endehon Huma di Jehovah Ede Nai Baru. Psalmen 98 ayat 1. Topik minggu, mengedehon haluau nasian Tuhani, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. 2. Himbauan dan panduan umum. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. 1. Bahwasannya pelaksanaan ibadah minggu, pagi, sekolah minggu, dan siang, beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. 2. Tata ibadah minggu dan khotbah minggu akan dibagikan melalui media WhatsApp grup. 3. Persembahan, pelihat bulanan, persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara A. Transfer ke Bendara Huria Amang Situa EDP Simanjuntak ke rekening mandiri dengan nomor rekening tercantum dalam warta jemaat. B. Menghubungi situa lingkungan masing-masing. C. Mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan Jumat mulai pukul 9 sampai dengan pukul 14 WIB. 4. Dalam setiap ibadah, pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan. Sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah, persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa itulah yang teramat penting. 3. Ulang tahun HKBP Rogate ke-29. Patutlah kita merasa bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 29 tahun kepada HKBP Rogate Resort Rogate yang hadir di tengah bangsa ini untuk mengabarkan Injil Kristus di tengah bangsa kita yang dililit oleh berbagai persoalan ini, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nomor 4, Dadana Nasorang. Di hari Selasa 5 Mei 2020 di Basa-Basa Hontuhan Talus Sada Dadana Pulu di keluarga R.Y. Manulang Inang S. Borusilaban dengan alamat Jalan Tuntang Raya nomor 15 Perumnas 2 Wikse di Pasto Dadanahi Suang-Suangni Nang Natorasna. Saya pas-pasu hatta keluargai pakurang-kurang Dadanahi di bagasan kolong nasian Tuhani. Nomor 5, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Nama-nama yang berulang tahun periode 4 Mei sampai dengan 10 Mei 2020 sebagaimana tertera dalam warta jemaat. Warta keuangan. Jumlah pemasukan Huria, dana sosial, pembangunan, pusat, transit selama seminggu ini sebesar Rp10.710.000. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada hari ini.
kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang maha mulia, maha kudus, maha pengasih, karena berkat kasih karunia yang kami terima dalam seminggu ini, di mana kami tetap dalam keadaan sehat walaupun dalam keadaan PSBB, dalam kondisi yang serba terbatas ya Tuhan, kegiatan kami setiap harinya, di mana kami harus berdiam di rumah kami masing-masing, mengikuti anjuran pemerintah bagaimana supaya bisa mencegah penyebaran virus corona yang melanda seluruh dunia ini pada saat ini, khususnya jemaat-Mu yang ada di HKBP Rogatif. Terima kasih Bapak kami ucapkan pada saat ini, karena kami semuanya jemaat di HKBP Resort Rogatif sampai saat ini kami mendengar bahwa belum ada jemaat yang terkena virus 19 ini. Karena itu kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu ini yang kami terima pribadi lepas pribadi. Demikian juga keluarga kami masing-masing. Terpuji nama Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih. Bapak yang bersorga, pada saat ini kami telah mendengarkan warta jemaat di gereja HKBP Rogatif, di mana pada hari ini ya Tuhan kami masih mengikuti kebaktian kami secara online ya Tuhan. Kiranya dengan kebaktian kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa kami surga, pada warta jemaat kami pada hari ini kami telah membaca bahwa jemaat-Mu HKBP Rogatif ini ya Tuhan berulang tahun pada tanggal 5 Mei, yaitu ulang tahun yang ke-29. Walaupun kami tidak dapat merayakan seperti biasanya, tapi dengan penuh hikmat ya Tuhan, kami sewajarnya mengucapkan syukur kehadirat-Mu, karena atas berkat Tuhan yang kami terima, terutama jemaat di HKBP Rogatif ini yang sudah berumur 29 tahun. Kiranya Tuhan kami mohon supaya hari ke depan Tuhan, kami jemaat-Mu bersama dengan pendeta, bersama dengan para lado, kami semakin bersatu ya Tuhan, bersatu padu untuk memajukan pelayanan kami di HKBP Rogatif ini. Bapa kami surga, pada saat ini Tuhan juga kami mendengarkan warta jemaat, di mana Tuhan memberikan anak perempuan kepada keluarga Manulang Inang Borus Laban. Mohon kiranya Tuhan memberkati anak tersebut, memberkati orang tuanya, supaya tetap dalam keadaan sehat ya Bapak. Bapak kami surga, pada saat ini Tuhan kami juga ya mohon kepada-Mu, kalau ada jemaat-Mu di HKBP Rogatif yang saat ini dalam kondisi tubuhnya yang lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan kami menyembah kehadirat-Mu. Mohon kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang kudus itu, yang penuh berkat, memberkati obat yang mereka makan ya Tuhan, supaya melalui itu Tuhan mereka dapat sembuh dari penyakitnya. Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu ya Tuhan, seluruh di HKBP Rogatif ini telah merasakan secara ekonomi akibat dari pandemi virus corona 19 ini, di mana ada yang sudah kehilangan pekerjaan, ada yang sudah kehilangan mata pencaharian, ada yang kemerosotan usahanya. Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya mohon berkati mereka ya Tuhan, supaya dapat Tuhan melaksanakan pekerjaannya, dan tunjukkan kepada mereka mata pencaharian yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jika sebentar kami akan mendengar firman, mohon kiranya Tuhan berkati kami seluruhnya yang mendengarkan secara online, supaya firman itu dapat termaterai dalam kehidupan kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Inilah dua ucapan syukur kami, dua pujian kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
kita bernyanyi buku ND nomor 435 ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, di Minggu Kantate, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkannya. Nyanyian kemenangan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk di dalam Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan ini dikutip dari Mazmur pasal yang ke-98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jika kita berbicara tentang nyanyian, dapat dikatakan bahwa kehidupan kita ini diwarnai dengan begitu banyaknya nyanyian ataupun lagu-lagu. Ada nyanyian dengan genre pop, rock, klasik, jazz, hip hop, country, dangdut. Ada juga nyanyian rohani dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua orang memiliki suara yang baik untuk bernyanyi, tetapi bisa dikatakan hampir semua orang menyukai lagu, menyukai nyanyian, dan bahkan ikut menyanyikannya. Nyanyian itu dapat menunjukkan suasana hati orang-orang yang menyanyikannya. Ada orang yang bersedih dan berduka, dan dia nyatakan rasa sedih dan duka citanya itu dengan bernyanyi. Ada orang yang putus
Tanah Batak masih Holau untuk menunjukkan rasa rindunya. Orang Humbang, Dolok Sangkul mungkin menunjukkan rasa rindunya akan kampung halamannya dengan menyanyikan Air Sibundong. Orang Samosir mungkin akan menunjukkan rasa rindunya dengan menyanyikan nyanyian Pulau Samosir dan juga nyanyian-nyanyian yang lain. Saat ini kita diajak untuk bernyanyi. Di Minggu Kantate ini kita diajak untuk bernyanyi, untuk menunjukkan suasana hati kita. Kita diajak untuk berkantate. Nyanyian yang kita nyanyikan bukan nyanyian kesedihan, tetapi nyanyian sukacita. Di Minggu Kantate ini kita mau diajak untuk menaikkan kidung pujian kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena kita meyakini dan mengamini akan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus dan perlindungan serta penyertaan Tuhan bagi kita. Alasan kita untuk menyanyikan nyanyian baru karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita. Kita pasti masih mengingat ada sebuah nyanyian sekolah minggu yang saya yakin saat ini juga, walaupun kita tidak sekolah minggu lagi, tetapi kita masih mau menyanyikannya. Judulnya adalah Dalam Nama Yesus. Saya mau mengajak kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mengikuti ibadah saat ini di rumah masing-masing, mari kita coba untuk menyanyikan nyanyian Dalam Nama Yesus. Atau mungkin bisa iring. Seperti itulah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini, yang berisi tentang nyanyian kemenangan melawan si iblis. Kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, secara khusus ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, digambarkan telah terjadi peperangan antara iblis dengan malaikat Mikael. Iblis yang digambarkan dengan naga besar, si ular tua itu telah dikalahkan. Oleh karena itulah khotbah pada hari Minggu ini dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nyanyian Kemenangan, yaitu kemenangan atas iblis. Di ayat yang ke-10 dinyatakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Sekarang telah tiba, sekarang telah dinyatakan. Kita tidak perlu lagi mencari keselamatan itu, kita tidak perlu membayar untuk keselamatan itu, tetapi keselamatan itu sekarang sudah dinyatakan dan dibayar lunas oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Saat ini kita masih memasuki minggu-minggu Paskah, minggu-minggu mengingat kemenangan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus
Ketika dia mengalahkan maut, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kematian. Keselamatan itu dinyatakan karena sang pendakwa itu, yakni iblis dan juga kematian, telah dikalahkan oleh darah anak domba. Iblis yang dikatakan sebagai pendakwa, sebagai penuntut yang berusaha mencelakakan dan menjatuhkan manusia, yang selalu bekerja siang dan malam. Iblis nantiasa bekerja siang dan malam untuk menjatuhkan kita, untuk mencelakakan kita, untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita membaca di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berusaha siang dan malam untuk menelan kita, untuk mencelakakan, untuk menjatuhkan, untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Akan tetapi melalui Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah, yang darahnya telah tercurah di kayu salib, dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati, maka kuasa iblis, maut, kematian telah dikalahkan. Inilah yang melandasi kita menaikkan nyanyian atau kidung pujian bagi Allah, Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkan bangsanya, yaitu orang-orang yang percaya dan memberi diri kepada penebusan Yesus Kristus. Nyanyian syukur merupakan bagian dari kehidupan umat pilihan Allah. Di perjanjian lama ketika Israel dibebaskan dari Mesir dan selamat dari kejaran orang Mesir, mereka bernyanyi oleh karena keselamatan dari Tuhan. Demikian juga kita umat percaya diajak untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan, yang membantu kita menghayati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan atas dunia ini, kiranya membawa kita untuk tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Kita bisa bercermin dari bangsa Israel yang kita sama-sama mengikuti pembacaannya dari epistel Ulangan pasal yang ke-31 ayat 14 hingga ayat 22, di mana Allah mengatakan kepada Musa dan Yosua bahwa bangsa Israel akan berkhianat kepada Allah dengan mengikuti Allah yang lain yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Negeri yang dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Sehingga Tuhan Allah menyuruh Musa menuliskan nyanyian tentang kebaikan dan kasih serta penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Dan nyanyian tersebut akan menjadi saksi bagi anak cucu mereka akan kebaikan dan kasih serta keadilan Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini juga, kita mau diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan nyanyian kemenangan sambil terus-menerus mengingat kebaikan serta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kami bisa menyanyikan nyanyian sukacita di tengah-tengah situasi yang mencekam saat ini? Bagaimana mungkin kami menyanyikan nyanyian sukacita ketika saat ini kami sudah merasakan bosan dan jenuh tinggal di rumah saja? Mungkin saat ini kita sudah kehabisan kamus, sudah kehabisan bahan pembicaraan di rumah ketika kita stay at home, tinggal di rumah. Kita merasakan bosan dan jenuh. Banyak orang yang sudah mati gaya, tidak tahu lagi gaya apa yang mau dia tunjukkan di rumah. Mungkin juga
juga semakin menipis. Banyak hal yang terdalam kehidupan kita yang mungkin kita katakan bagaimana mungkin menyanyikan nyanyian sukacita. Tetapi saat ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian kemenangan itu, nyanyian sukacita itu. Karena apa? Karena sesuatu yang ditakutkan oleh manusia, yaitu maut, kematian, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, anak domba Allah, yang melalui darahnya kita telah diselamatkan. Sesuatu yang sangat ditakuti manusia sekalipun telah dikalahkan oleh Tuhan. Maka kita juga meyakini wabah pandemi COVID-19 ini juga akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Asalkan kita mempercayai, asalkan kita tetap setia pada Tuhan, asalkan kita mau turut serta juga mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh pemerintah kita. Ketika pemerintah menetapkan PSBB, social distancing, physical distancing, memakai masker, dan juga banyak hal yang lain, mari kita mengikuti aturan dari pemerintah itu. Ini cara kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan hanya dengan nada-nada saja, tetapi juga nyanyian baru itu kita tunjukkan dengan ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nyanyian baru bagi Tuhan itu juga kita tunjukkan dengan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi peraturan bagi kita ketika kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dengan menyanyikan nyanyian baru, nyanyian keselamatan, kita akan senantiasa diajak untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini akan menguatkan iman kita serta membuat imun tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Mari berkata-kata, mari menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini di Minggu Kantate ini. Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami melalui darah anak domba Tuhan kami Yesus Kristus, yang darahnya tercurah di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini membawa kami ke dalam kemenangan, membawa kami ke dalam sukacita, karena kuasa iblis telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan. Ini yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan, untuk menjalani setiap langkah kehidupan kami. Walaupun saat ini kami tengah menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kami yakin dan percaya kalau kasih setia Tuhan akan senantiasa menaungi kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan kiranya menguatkan kami dan kiranya menjauhkan sakit penyakit COVID-19 dari tengah-tengah kehidupan kami, agar kehidupan kami Tuhan bisa kembali berjalan dengan normal, kami bisa kembali bekerja, anak-anak bisa kembali bersekolah, dan kami bisa kembali berkumpul di bait-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya juga menguatkan pemerintah kami, agar para pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah dapat mengeluarkan kebijakan, keputusan, peraturan yang bijaksana yang mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan kuatkan dan sertai juga para tim medis yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang saat ini dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan juga kiranya memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit, agar sukacita itu melimpah di dalam kehidupan setiap umat manusia. Oleh karena Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu, setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di padang gurun. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu, tetaplah rendah hati. Jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus
Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu.